Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindrani dari kelas 3B1 dengan NIM 2200302068. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang ketujuh tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Untuk produk atau jasa yaitu sandwich dan unit usahanya makanan. Untuk langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama, lead by example, yang kedua, mengembangkan code of conduct, yang ketiga, menerapkan program pelatihan etik. Lalu budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama, akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, dan menghindari potensi sanksi. Untuk kriteria kinerja yang kedua yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekaman, notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dan tetapkan standar. Untuk langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerja 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Untuk langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kinerja 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Hasil dan rekaman, syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kriteria kinerja 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Hasil atau rekaman, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Perizinannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah termasuk Badan POM dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil, mengedepankan pembinaan. Selanjutnya, untuk buku kerja ke-8 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Untuk unit usahanya yaitu makanan, dan produk atau jasanya yaitu sandwich. Untuk elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja yang pertama 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Untuk profitabilitasnya berstatus baik, likuiditas berstatus sedang, efisiensi berstatus baik, stabilitas berstatus baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan berstatus baik, preparasi perakiraan keuangan berstatus baik. Untuk preparasi proforma laporan keuangan berstatus sedang, dan analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan berstatus sedang. Selanjutnya untuk 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus baik, dan laporan cash flow berstatus baik. Untuk selanjutnya 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus baik. Yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus sedang.
Dan yang terakhir, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus sedang. Untuk elemen yang kedua yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus baik, dan yang terakhir proforma arus kas berstatus baik. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasi berstatus baik, profitabilitas berstatus baik. Untuk rekomendasi, ide bisnis sandwich ini bisa segera dikembangkan dan dijalankan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan buku kerja ke-9 tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama yaitu rencana staffing. Rencana staffing mencangkup total tenaga kerja yang diantisipasi. Yang pertama, kategori okupasi, yaitu kurir pengirim sandwich, tanggung jawab mengantarkan pesanan sandwich sesuai dengan alamat penerima dan sandwich aman sampai ke tangan pelanggan. Untuk tugasnya mengantar orderan sandwich kepada pelanggan. Persyaratannya yang pertama bisa mengendarai semua jenis kendaraan terutama motor dan mobil. Yang kedua memiliki SIM C dan SIM A. Kebutuhan pelatihan melatih memahami akses jalan. Jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang. Perkiraan mulai bekerja yaitu tanggal 2 Januari 2023. Untuk full time equivalent 7 jam per hari. Perkiraan durasi kontrak selama 2 tahun. Lalu yang kedua, ada kasir, bertanggung jawab atas pembayaran. Untuk tugasnya melayani pelanggan di bagian pembayaran. Persyaratannya yang pertama, jujur, ramah, tanggung jawab, lulusan sekolah akuntansi, dan teliti. Kebutuhan pelatihan, melatih ketelitian dalam hal keuangan. Jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang. Perkiraan mulai bekerja tanggal 2 Januari 2023. Untuk full time equivalent 7 jam per hari, perkiraan durasi kontrak selama 2 tahun. Lalu ada admin toko, mengelola administrasi, mengurus segala berkas, dan membuat laporan keuangan. Tugasnya yang pertama menginput data, membuat laporan keluar masuk barang, rekap data pemesanan barang dan orderan, memesan barang, dan yang terakhir mengatur pembayaran barang. Persyaratannya, yang pertama detail, teliti, multitasking, cekatan, dan rapih. Kebutuhan pelatihan yang pertama mengedit dan mengupload produk secara bersamaan, dan yang kedua melatih ketelitian dalam hal menginput data dan merekap pemesanan barang dan juga orderan secara bersamaan. Jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang. Perkiraan mulai bekerja tanggal 2 Januari 2023. Untuk full time equivalent 7 jam per hari, perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Lalu yang terakhir ada pembuat sandwich, bertanggung jawab membuat sandwich dengan baik dan benar hingga proses pengemasan. Tugasnya mengemas sandwich dengan rapi, membuat sandwich sesuai resep. Persyaratannya yang pertama rapi, teliti, pandai di bidang makanan. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan yang pertama supaya paham membuat sandwich yang benar dan enak sesuai resep. Lalu yang kedua supaya mengemas sandwich dengan rapih dan benar. Tenaga kerja berjumlah 5 orang. Mulai bekerja tanggal 2 Januari 2023. Untuk full time equivalent 7 jam per hari, durasi kontrak selama 2 tahun. Lalu langkah yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Untuk kriteria kinerja 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Untuk hasil atau rekaman rencana seleksi yang pertama mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, yang kedua mengembangkan pertanyaan wawancara, yang ketiga pelamar terpilih, yang keempat jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Lalu 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis.
Untuk hasil atau rekaman, proses seleksi mencangkup yang pertama proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu yang kedua, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Lalu yang ketiga, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang keempat, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Lalu yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Untuk 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Untuk hasil atau rekaman, internalisasi atau induksi anggota tim mencangkup yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Untuk langkah yang ketiga, yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerja 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Untuk hasil atau rekaman, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hak yang pertama, hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak untuk cuti, yang terakhir hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajiban, yang pertama kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Untuk kriteria kinerja yang kedua, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Untuk hasil atau rekaman, prinsip hubungan industrial mencangkup kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu untuk langkah yang keempat, yaitu mengelola staf. Kriteria kinerja 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasil atau rekaman alasan pengembangan staf. Yang pertama efisiensi dan yang kedua konsistensi. Untuk 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Untuk hasil atau rekaman strategi pengembangan staf, yang pertama memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu yang kedua memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Dan yang ketiga mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk program pengembangan staf yaitu pelatihan. Untuk 4.3 program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang pertama pelatihan induksi dan orientasi pekerjaan. Untuk 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil atau rekaman evaluasi yang pertama identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Untuk langkah yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. Kriteria kinerja 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yang pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa. Untuk 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasil atau rekaman kompetensi, yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Hasil atau rekaman tingkat pergantian staf yaitu rendah. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim mencangkup
kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya tentang buku kerja 7-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.